Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku dengan Haryuni. Kali ini aku ingin membahas tentang tanda-tanda kerusakan pada ban mobil. Kalau untuk video yang kemarin aku sudah membahas mengenai perawatan ban mobil. Nah, kali ini aku ingin memberikan tips atau info mengenai apa sih tanda-tanda kerusakan pada ban kendaraan kita. Nah, kita nggak hanya mengendara mobil dan nggak hanya mengetahui pergantian oli ataupun pergantian spare part, spion, cara menyetir dan sebagainya, ataupun nggak hanya mengetahui cara perawatan ban, cara perawatan mobil dan lain-lain, tapi kita harus paham dan kita harus tahu apa sih tanda-tanda dari kerusakan ban. Kita mesti tahu tanda-tanda kerusakan ban karena apa? Kita kalau mengetahui tanda-tanda dari kerusakan ban mobil tersebut, kita bisa menyiapkan diri dan bisa tahu kapan ban itu harus diganti dan kerusakannya apa gitu. Marilah kita membahas mengenai masalah tanda-tanda kerusakan ban. Faktor penyebab kerusakan ban itu ada 5, sahabat semuanya. Pertama adalah keselarasan dan sistem kaki-kaki roda. Kalau di kaki-kaki roda settingannya udah berubah atau udah nggak stabil, otomatis dapat merusak ban. Kemudian tekanan angin. Untuk tekanan angin yang kurang ataupun berlebihan akan menyebabkan kerusakan pada ban tersebut. Makanya kita harus mengecek tekanan angin dan mengisi angin sesuai standarisasinya. Kemudian muatan yang berlebihan atau beban berat akan menimbulkan ban kendaraan kita semakin lama semakin rusak, akan mempercepat kerusakan pada ban kita, pada ban kendaraan kita. Kemudian tipe jalan, kita berjalan atau mengendara suatu mobil itu enggak hanya melintasi jalan yang mulus atau jalan yang lurus-lurus aja, tapi kita bisa melintasi jalan itu ada yang jalan bebatuan, jalannya yang enggak rata, berbelok-belok dan sebagainya. Kemudian cara mengemudi. Cara mengemudi kita kan masing-masing berbeda-beda. Kalau cara mengemudinya kasar dengan kecepatan dan pembawaannya mengendara mobil itu kasar, otomatis mempengaruhi sekali di ban mobilnya hingga ban mobil menjadi rusak. Nah, untuk ban itu mempunyai 6 konstruksi. Pertama adalah top tread yang terletak di atas di dekat pola telapak ban. Kemudian ada sidewall. Sidewall itu berada di dinding ban. Kemudian belt itu berada di antara dinding ban dan body ply. Kemudian body ply itu berada di dekat sisi ban dan dinding ban. Kemudian ada inner liner, kemudian ada red wall. Semuanya itu konstruksi adalah lapisan-lapisan konstruksi yang ada di ban yang mempunyai fungsi masing-masing. Kemudian untuk lapisan body ply ini berfungsi adalah untuk menopang tekanan angin ban sehingga ban mampu menahan beban. Bahan dari ban ini adalah polister yang memberikan daya lengket yang baik pada karet sehingga kuat dan nyaman. Kemudian lapisan sidewall atau dinding ban. Dia berfungsi untuk melindungi body ply dari kerusakan dan dia juga berperan penting untuk kenyamanan mengemudi. Kemudian ada lapisan top tread. Top tread ini didesain memiliki daya tahan terhadap gesekan. Dia terbuat dari kompon karet dengan daya cengkram yang lebih tinggi, di mana pola telapak ban tersebut didesain dalam mode curing. Jadi dia lebih aman dan lebih kuat dan lebih kokoh. Adalah fungsinya memiliki daya tahan terhadap gesekan. Kemudian lapisan belt. Lapisan belt ini adalah tugasnya menjamin telapak ban tetap rata. Dia bertugas
dalam pada saat kita melakukan pengereman dengan daya cengkeram yang kuat, dia bisa menahan telapak ban sehingga menjadi rata ketika kontak ban dengan permukaan jalan. Nah, kemudian kita mari lanjutkan untuk membahas masalah tanda-tanda kerusakan pada ban. Kita nggak hanya mengendarai suatu kendaraan, sahabat semua, tapi kita harus tahu apa sih tanda-tanda dari kerusakan ban tersebut agar kita supaya menjaga dan waspada untuk mengganti ban yang rusak, sehingga kita merasa aman, nyaman, dan damai. Untuk kerusakan yang pertama adalah namanya ozone crack. Ozone crack ini kerusakannya diakibatkan oleh cara penyimpanan ban yang kurang baik. Kemudian tekanan anginnya yang kurang dengan beban yang berlebihan. Kemudian hindari penyimpanan dari pantulan sinar matahari. Jadi kita rekomendasikan untuk penyimpanan bannya terhindar dari sinar matahari dan lembab. Kemudian hindari beban muat yang berlebihan. Kemudian isilah anginnya ataupun tekanan anginnya sesuai dengan standarisasi. Kemudian kerusakan yang bernama spot wear. Spot wear ini kerusakan terjadi di permukaan telapak ban. Ini disebabkan oleh pengereman yang mendadak, cara berkendara yang kurang baik, kemudian suspensinya rusak, dan balansnya tidak baik. Sebaiknya kita sarankan untuk melakukan balancing secara berkala, kemudian ganti suspensi yang rusak, dan cara berkendaralah yang baik. Dan jangan melakukan pengereman mendadak karena akan mengakibatkan kerusakan terjadi seperti ini, yaitu kerusakan di tengah-tengah telapak ban. Jadi lebih baik untuk melakukan hal-hal yang disarankan ini. Kemudian kerusakan yang bernama tread chipping. Ini disebabkan oleh kondisi jalanan yang kasar dan tajam. Pada saat kita melintasi jalanan yang kasar dan tajam, mengakibatkan kerusakan pada ban kendaraan kita. Kemudian cara mengemudi yang kasar, dan mungkin juga salah pemasangan tipe ban. Karena kalau memasang tipe ban itu haruslah sesuai dengan standarnya, standar bawaan dari kendaraan tersebut. Jadi tidak baik untuk pemasangan ban itu dengan berbeda-beda tipe, mengakibatkan di ban menjadi rusak karena salah tipe ban. Kemudian kerusakan ban yang bernama shock CBU. Shock CBU itu udah sering banget terjadi ya di jalanan karena penyebabnya adalah ban kita terbentuk benda keras dan kemudian masuk lubang yang hingga mengakibatkan ban menjadi benjol. Pada saat itu tekanan anginnya kurang dengan kecepatan yang tinggi sehingga terjadi ban menjadi benjol. Jadi saran atau rekomendasi dari kita untuk segera mengecek tekanan angin, karena tekanan angin itu sangatlah penting pada suatu kendaraan, terutama pada ban mobil kita. Kemudian ada kerusakan yang bernama side cut penetration. Kerusakan ini diakibatkan oleh tertusuk benda tajam atau tertusuk paku atau pisau atau dan sebagainya yang berhubungan dengan benda tajam. Jadi berhati-hatilah untuk mengendarai kendaraan dan hindarilah apabila ada benda-benda tajam dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada yang bernama kerusakan blending CBU. Blending CBU ini disebabkan oleh pada saat tekanan angin kurang, mobil dalam keadaan jalan, kemudian tidak memakai tutup pentil. Jadi sebaiknya dicek dulu dan dicek tekanan anginnya supaya tidak
kurang atau minus, dan pakailah tutup pentil agar supaya aman. Nah, itulah beberapa tanda-tanda kerusakan ban kendaraan seperti spot wear, tread cut penetration, tread chipping, blending CBU, shock CBU, cut separation, dan lain-lain sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui tanda-tanda kerusakan tersebut, jadi kita bisa menyiapkan diri atau bisa langsung untuk mengganti ban mobil kita apabila kita sudah melihat tanda-tanda kerusakan ban tersebut. Jadi pada saat kita ingin bepergian jauh, sebelumnya kita sudah mengecek semuanya, termasuk mengecek ban kendaraan kita. Dan otomatis setelah kita tahu dan memahami tanda-tanda kerusakan dari ban tersebut, jadi otomatis untuk kita lebih waspada dan menyiapkan diri untuk hal tersebut, sehingga kita bisa mengganti ban kendaraan kita sebelum kita berpergian jauh. Otomatis dalam mengendara kita menjadi aman, nyaman, dan sentosa. Nah, untuk para sahabat semuanya, semoga tips-tips atau info dari aku ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan bisa memberikan masukan-masukan buat para sahabat semua agar lebih waspada dan lebih menyiapkan diri. Oke, para sahabat semuanya, semoga ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.